Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang dihadapkan dengan banyak ketidakpastian, baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Akhirnya kita dihadapkan dengan berbagai macam keraguan-keraguan kita. Kita dihadapkan dengan banyaknya persoalan-persoalan. Kita dihadapkan dengan pengkhianatan-pengkhianatan, janji-janji palsu yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih, peperangan terjadi, perselisihan, permusuhan terjadi, bahkan kita dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak nyaman bahkan di negara kita sendiri. Bapak Presiden mendapatkan bisikan, tetapi bisikan hanya sekedar untuk menyenangkan, bukan untuk mengubah. Ini sebuah kenyataan yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam situasi dan keadaan seperti ini, maka dituntut harus ada orang yang berani untuk berhadapan dengan situasi dan keadaan ini. Berani menentang, berani jujur di dalam kehidupan. Berani untuk memberikan sebuah kesaksian kebenaran di dalam kehidupan bersama. Saya ingat seorang ustadz mengatakan, Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam, Muslim. Tetapi mengapa dia katakan? Justru yang menyerukan etika moral adalah dari orang minoritas. Dari Romo Frans Manjisuseno yang berani menyuarakan etika moral di negara ini dan berani bersaksi apapun risiko. Ini pengakuan seorang ustaz. Kemana yang lain? Dan akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada yang viral lagi dalam rangka lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Dan itu lombanya di Pontianak. Seorang anak menjawab tepat, tetapi dinyatakan -5, salah. Tetapi grup lain menjawab persis sama dengan dijawab oleh si Ocai. Dinyatakan +10. Benar. Ocha berdiri. Dan dia mengatakan, maaf, yang saya jawab persis sama dengan yang dijawab oleh kelompok yang barusan. Dia berani menyuarakan bahwa dia percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar, maka dia berani menyuarakan. Tetapi
dengan adab dan kesopanan. Mulailah muncul dan menjadi viral. Muncul lagi bahwa si Ocha adalah seorang OMK yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Saat dan situasi seperti sekarang ini, kebenaran seringkali dibungkam. Yang muncul adalah asal Bapak senang, supaya telinganya enak. Tetapi apabila suatu kebenaran dihadirkan dan dimunculkan serta disuarakan di tengah situasi sekarang ini, bagi orang-orang akan merasakan bahwa itu sebuah ancaman. Tetapi dunia kita merindukan, maka tidak heran bahwa seruan Ocha ini sungguh-sungguh menjadi viral, dan itu menjadi sebuah gambaran bahwa ada orang yang berani untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Inilah makna Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Karunia rahmat Roh Kudus itu mampu menggerakkan setiap orang. Mampu bukan hanya menggerakkan, tetapi mengubah setiap orang. Dari takut menjadi berani. Dari diam berani untuk memberikan kesaksian. Ini makna Pentakosta yang kita rayakan. Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta, rahmat Roh Kudus yang dicurahkan itu sungguh-sungguh memberikan kehidupan kepada setiap orang yang takut. Ya, kita tahu para murid awalnya begitu takut dengan orang-orang Yahudi. Di dalam bacaan Injil juga dikatakan tadi, mereka bersembunyi. Tetapi dengan karunia Roh Kudus, dengan rahmat Roh Kudus ini, mereka menjadi berani untuk memberikan kesaksian, digerakkan, diubah. Bapak Ibu Saudara dan Saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Roh Kudus itu turun dalam rupa lidah-lidah api. Bukan soal bahwa mereka bisa berbahasa semua suku-suku yang ada, tetapi di balik itu bahwa kasih Allah menembus batas suku, budaya, dan setiap orang yang ada. Semua digerakkan untuk memberikan kesaksian akan pengalaman kasih Allah itu. Mereka yang mendengarkan dan digerakkan itu bukan butuh viral. Mereka tidak membutuhkan pencitraan, tetapi benar-benar digerakkan dan memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami dan rasakan dari karunia Roh Kudus itu. Ya, dunia kita sekarang foto dulu gitu ya, habis itu diposting supaya viral, supaya followersnya banyak. Tetapi mereka yang mendapatkan karunia Roh Kudus di awal, di dalam bacaan pertama, mereka tidak perlu pencitraan, melainkan benar-benar diubah dan digerakkan untuk memberikan kesaksian
akan karunia-karunia Allah, kasih Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bacaan yang kedua ada karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri. Ada karunia untuk bersaksi, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengobati, atau ada karunia kebijaksanaan. Itu semua disatukan dan digerakkan oleh Roh itu sendiri. Dan kita diarahkan dan digerakkan untuk juga berani memberikan kesaksian dan kebenaran-kebenaran. Bapak Ibu Saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil bukan hanya sekedar bahwa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus, bukan hanya sekedar itu, tetapi apa yang Yesus hembuskan ini sebagaimana nafas hidup pada manusia pertama penciptaan, itu adalah sebuah hembusan perutusan kepada kita di tengah dunia kita sekarang ini, agar kita berani dan bergerak untuk memberikan kesaksian akan rahmat-rahmat Allah, rahmat-rahmat Roh Kudus yang kita terima, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan pengampunan, tetapi justru kita digerakkan untuk siap dan berani mengampuni. Bukan hanya kita mendapatkan rahmat kesembuhan, tetapi kita digerakkan untuk juga memberikan kesembuhan bagi sesama kita. Bukan hanya kita yang dibangkitkan dari keterpurukan kita, melainkan kita juga digerakkan untuk mengangkat saudara-saudari kita yang terpuruk dan tersingkirkan. Inilah satu perubahan, pergerakan dari rahmat Roh Kudus. Di sini ada dua saudara dan saudari kita yang akan dibaptis, ya mana? Yang akan dibaptis, ya. Yang diterima